Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Rahmat. Yang terhormat Pak Rahmat selaku dosen pengampu dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 dan 6 akan menjelaskan tentang materi subgrup normal. Saya akan perkenalkan dulu, nama saya Septiana Ulazmi dan nanti saya beserta 3 teman saya. Yang pertama Sindeva, Ibnu Athoillah dan Maharani Anissa akan menjelaskan tentang materi subgrup normal. Subgrup normal dengan didefinisikan dengan sebut misalkan G besar adalah grup, H besar subgrup dari G besar, dan H besar dinamakan subgrup normal apabila A, H sama dengan HA. Untuk setiap A anggota dari grup. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, subgrup normal. Misalkan bilangan bulat modulo 6 merupakan grup dari operasi penjumlahan bilangan modulo 6 dan H besar itu 0, 2, 4 adalah subgrup darinya. Tunjukkan bahwa H itu subgrup normal dari bilangan bulat modulo 6. Penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa H besar subgrup normal dari bilangan bulat modulo 6 harus dibuktikan bahwa koset kanan dan koset kiri dari H itu dalam bilangan bulat modulo 6 itu sama. Tadi kan definisinya jika AH sama dengan HA kan gitu kan. Makanya kenapa dia dikatakan subgrup normal apabila dia terbukti sama dengan bilangan bulat modulo 6. Perhatikan elemen dari bilangan bulat modulo 6 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Penyelesaian seperti ini, kita buktikan dulu dari H dalam bilangan bulat modulo 6. Koset kanannya H ditambah 0 sama dengan hanya tadi kan 0, 2, 4 ditambah 0 hasilnya 0, 2, 4. Terus H ditambah 1, 0, 2, 4 ditambah 1, 1, 3, 5, tinggal ditambahin 1 semua. Terus ini kalau tambahin 2, sedangkan ini dilihat 4 ditambah 2 kan 6, gak mungkin ya ditulis 6. 6 dibagi 6 itu habis, jadi terusnya 0. Terus 0, 2, 4 ditambah 3 sama dengan 3, 5, 1. Otomatis kenapa 3, 5, 1? 7 dibagi 6 itu sisa 1 kan. Terus selanjutnya 2, selanjutnya di sini 0, 2, 4 0 karena dia habis. Terus yang 4 ditambah 4 itu 8 dibagi 6 itu sisanya 2, terusnya 2. Yang H ditambah 5, 0, 2, 4 ditambah 5 sama dengan 5, 1 ya kan, ini kan 7, 1. Terus yang ini 3 kan, 4 ditambah 5 itu kan 9. Kalau 9 dibagi 6 sisanya ada 3. Akan berlaku juga di koset kiri kan gitu kan. Koset kiri, kenapa saya katakan koset kiri kan di sini hanya itu yang di sebelah kanan dan yang bilangan bulat modulo 6 nya itu di sebelah kirinya ya kan. 0 ditambah H kan sama kan, jadi otomatis ini hasilnya juga sama karena dia operasinya penjumlahan. Dari uraian di atas tampak bahwa berlaku G kecil kali H besar sama dengan H besar kali G untuk setiap G kecilnya anggota dari bilangan bulat modulo 6. Berarti ini menunjukkan bahwa koset kanan dan koset kiri itu di dalam bilangan bulat modulo 6 itu adalah sama, sehingga terbukti bahwa H subgrup normal dari Z6. Selanjutnya, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sindeva. Baiklah, di sini saya Sindeva akan melanjutkan pada contoh kedua tentang subgrup normal. Dengan soal, misalkan himpunan G yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo 7 merupakan sebuah grup. Himpunan H dengan anggota 1, 2, 4
adalah subgrup dari G. Carilah semua koset kanan dan koset kiri H dalam G. Apakah H merupakan subgrup normal dari G? Di sini kita akan menunjukkan bahwa H itu subgrup normal dari G dengan membuktikan bahwa koset kanan dan koset kiri dalam H dalam G itu sama. Nah, di sini koset kirinya di mana 1 dikalikan dengan himpunan H. Himpunan H itu anggotanya adalah 1,2,4. Menghasilkan 1,2,4. Kemudian 2 dikalikan dengan himpunan H. 2,4,1. 3 dikalikan dengan himpunan H itu menghasilkan 3,65. Dan 4 dikalikan dengan himpunan H itu menghasilkan 4,1,2. 5 dikalikan dengan himpunan H itu 5,36. Kemudian 6 dikalikan dengan himpunan H itu ada 6,53. Kemudian kita akan membuktikan koset kanan H dalam G dengan himpunan H dikalikan dengan 1 menghasilkan 1, 2, 4. Kemudian himpunan H dikalikan dengan 2 menghasilkan 2, 4, 1. Himpunan H dikalikan dengan 3 itu menghasilkan 3, 6, 5. Himpunan H dikalikan dengan 4 menghasilkan 4, 1, 2. Himpunan H dikalikan dengan 5 menghasilkan 5, 3, 6. Kemudian himpunan H dikalikan dengan 6 menghasilkan 6, 5, 3. Nah, di sini terlihat bahwa koset kiri dan koset kanan itu koset kiri dan koset kanan dalam kanan H dalam G itu sama. Nah, di sini kita bisa lihat dari anggota 1 sampai 6 dalam koset kiri dikalikan dengan himpunan H itu sama dengan di mana himpunan H itu dikalikan dengan anggota dari himpunan G. Nah, dari dua uraian di atas itu menunjukkan bahwa GH itu sama dengan HG. Untuk setiap G itu elemen dari G. Dengan kata lain, koset kanan dan koset kiri H dalam G itu sama. Oleh karena itu, berdasarkan definisi subgrup normal, H disebut sebagai subgrup normal dari G. Nah, kemudian untuk contoh 1 di mana bukan subgrup normal. Nah, di sini himpunan G atau R3 itu sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Maka J, himpunan J itu anggotanya 1,13 dan himpunan K beranggota 1,123,132. Masing-masing subgrup dari G. Nah, di sini ketika kita akan membuktikan bahwa dia itu subgrup atau subgrup normal atau bukan, maka kita bisa membuktikannya dengan teorema di mana Kn K inverse itu elemen dari K. Di sini K merupakan subgrup normal dari G sebab 1, 2 dikalikan dengan 1, 2, 3 dikali 1, 2 inverse itu menghasilkan 1, 3 dikali 1, 2 atau sama dengan 1, 2, 3. Kemudian 1, 3 dikalikan dengan 1, 2, 3 dikali 1, 3 inverse menghasilkan 2, 3
dikali 13, maka akan sama dengan 132. Kemudian 23 dikalikan dengan 123 dikalikan dengan 23 inverse menghasilkan 12 dikali 23 sama dengan 132 elemen dari K. 132 dikali 12 inverse sama dengan 23 dikalikan 12 sama dengan 123 elemen dari K. 13 dikalikan dengan 132 dikali 13 inverse sama dengan 12 dikali 13 sama dengan 123 elemen dari K. 23 dikalikan 132 dikali 23 inverse sama dengan 13 dikali 23 sama dengan 123 elemen dari K. Nah, untuk setiap G elemen dari G, maka setiap N elemen dari K berlaku G N G inverse itu elemen dari K. Jadi, K merupakan subgrup normal, akan tetapi J bukan subgrup normal dari G, karena terdapat 1-2 elemen dari G, kemudian terdapat 1-3 elemen dari J, sedemikian sehingga 1-2 dikalikan 1-3 dikali dengan 1-2 inverse itu sama dengan 2-3 yang bukan merupakan elemen dari J. Nah, 2-3 di sini bukan anggota dari J. Maka disimpulkan bahwa J itu bukan subgrup normal dari G. Nah, untuk contoh yang kedua, yang bukan merupakan subgrup normal, akan dijelaskan oleh saudara Athoillah, Ibnu Athoillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Cindy Eva yang membahas selanjutnya, yaitu mengenai bukan subgrup normal. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan matriks terhadap operasi perkalian. Contohnya adalah apakah himpunan K matriks X 0 Y sedemikian sehingga X, Y anggota bilangan real dan X, Y tidak sama dengan 0. Kalau X, Y sama dengan 0 nanti tidak memiliki determinan. Nah, merupakan subgrup normal dari grup T sama dengan matriks A 0 BC sedemikian sehingga A, B, C anggota bilangan real dan AC tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian. Jawab. Penyelesaiannya adalah yang pertama, K bukan merupakan himpunan kosong karena 1001 adalah elemen himpunan K. Nah, yang kedua, untuk setiap X00Y dikalikan dengan Z00W itu elemen K, berlaku X00Y dikalikan dengan inverse dari matriks Z00W sama dengan X00Y dikalikan dengan Z00W dikalikan dengan 1/WZ. Ini adalah hasil inversenya. Kemudian kalau dikalikan hasilnya adalah XW00YZ dikalikan dengan 1/WZ. Hasilnya menjadi matriks X per Z 0, 0, Y per W. Nah, ini merupakan elemen himpunan K. Nah, kemudian untuk setiap A0 B C itu elemen T, X00Y elemen K berlaku
A0BC dikalikan X00Y dikalikan dengan A0BC inverse itu sama dengan A0BC dikalikan dengan X00Y dikalikan dengan A0BC dikalikan dengan 1/AC. Nah, hasilnya adalah AX kali 0 di BX CY dikalikan dengan 1/AC. Hasilnya ini kurang A0BC, sorry, dikalikan dengan matriks A0BC dikalikan dengan 1/AC, hasilnya menjadi ACX 0 BCX min BCY ACY dikalikan dengan 1/AC, hasilnya menjadi X0 BCX min BCY per AC Y. Nah, ini bukan elemen K karena elemen K di sininya adalah 0. Matriks segitiga 0. Kalau dalam bilangan akan mencontohkan seperti ini. Contoh 1011 elemen T, 2001 elemen K. Berlaku 1011 dikalikan 2001 dikalikan dengan 1011 inverse, hasilnya akan menjadi 1011 kali 2001 dikali 10 min 11 dikalikan dengan 1, hasilnya menjadi 2021 dikalikan 10 min 11, hasilnya menjadi 2021, bukan elemen K karena elemen K harus segitiga atas maupun segitiga bawah. Nah, dari 1, 2, 3 tadi diperoleh K bukan subgrup normal dari T. Teorema: misalkan G grup H subgrup normal dari G, maka ketiganya pernyataan berikut ekuivalen. GH G inverse elemen H untuk setiap G elemen G untuk setiap H elemen H. Elemen ekuivalen juga dengan yang kedua, GH besar G inverse sama dengan H untuk setiap G elemen G besar. Yang ketiga, GH besar sama dengan H besar G untuk setiap G elemen G besar. Untuk pembuktiannya akan dijelaskan oleh saudari Maharani. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ato tentang pembuktian teorema subgrup normal, di mana G adalah grup dan H subgrup normal dari G. Jadi pernyataan ketiga ini ekuivalen. Jadi I1 ke I2, I2 ke I3 dan I3 ke I1 akan kita buktikan. Untuk I1 ke I2 diketahui bahwa GH G inverse itu adalah subgrup normal, ya, adalah bagian dari subgrup normal untuk setiap G di dalam grup G dan H bagian dari H. Ambil sebarang X elemen dari G H besar G inverse, maka X sama dengan GH1 G inverse untuk suatu H1 di dalam H. Berdasarkan I1 kita peroleh bahwa X sama dengan GH1 G inverse elemen dari H atau bagian dari subgrup normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa GH besar G inverse itu subset dari H besar. Kita jadikan itu sebagai bintang 1. Kemudian ambil sebarang Y di dalam H. Berdasarkan I1 diperoleh GY G inverse elemen dari H. Jadi GY G inverse sama dengan H2 untuk suatu H2 elemen dari H. Diperoleh GY G inverse sama dengan H2 jika dan hanya jika Y sama dengan G inverse H2G. Jika dan hanya jika Y sama dengan G inverse dikali H2 dikali G inverse diinverskan, karena G elemen dari grup G maka terdapat
inverse dari G di dalam grup G. Berdasarkan I1 diperoleh Y sama dengan G inverse dikali H2 dikali G inverse diinverskan lagi merupakan elemen dari G H besar G inverse. Jadi dapat disimpulkan bahwa H atau subgrup normal ya, tadi kan H itu subgrup normal, itu merupakan bagian dari G H besar G inverse. Nah, itu bintang 2. Berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 terbukti bahwa G H besar G inverse sama dengan H. Ya. Selanjutnya kita buktikan untuk I2 ke I3. Diketahui bahwa G H besar G inverse itu sama dengan H untuk setiap G kecil di dalam grup G. Ambil sebarang X elemen HG, maka X sama dengan H1G untuk H1 elemen dari H. Untuk setiap G elemen dari grup G, maka terdapat inverse G di dalam grup G. Sehingga G inverse X itu sama dengan G inverse XG untuk elemen dari H. Ya, ini maksudnya G inverse XG itu elemen dari H. Diperoleh G inverse X elemen dari H, maka G inverse X itu sama dengan H1 untuk H1 elemen dari H. Jadi X elemen dari HG, maka X elemen dari GH atau HG H besar G subset sama subset atau bagian dari GH besar. Ya, itu sebagai persamaan bintang pertama. Selanjutnya, ambil sebarang Y elemen dari GH, maka Y sama dengan GH1 untuk setiap H1 elemen dari H. Untuk setiap G elemen dari grup G, maka terdapat inverse G di dalam grup G. Sehingga Y G inverse sama dengan G inverse YG elemen dari H. Diperoleh Y G inverse elemen dari H, maka Y G inverse sama dengan H1 untuk H1 elemen dari H. Dan untuk setiap G elemen dari G, Y G inverse G itu sama dengan H1G. Ya, H1G. Karena tadi kan kita misalkan bahwa Y G inverse sama dengan H1. Nah, kemudian AE sama dengan H1G, A itu sama dengan H1G elemen dari HG. Jadi Y elemen dari GH, maka Y elemen dari HG atau GH subset dari HG. Kita jadikan sebagai bintang kedua. Berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 terbukti bahwa GH sama dengan HG atau koset kanan dan koset kirinya sama. Ya. Selanjutnya yang terakhir pembuktian untuk titik I3 ke I1. Diketahui bahwa koset kanan dan koset kirinya itu sama, yaitu GH sama dengan HG untuk setiap G elemen dari grup G. Misalkan GH sama dengan HG, maka GH dikali dengan G inverse. Jadi ini kedua ruas saya kali dengan G inverse. Sehingga karena G dikali G inverse itu menghasilkan suatu elemen identitas, maka di sini menjadi HE. Nah, HE itu sendiri akan berubah jadi H. Maka G H besar G inverse sama dengan H untuk setiap G di dalam grup G. Ambil sebarang X elemen dari GH besar G inverse, maka X sama dengan GH1 G inverse untuk suatu H1 di dalam elemen H. Berdasarkan I3 diperoleh X sama dengan GH1 G inverse sama dengan H1 G inverse G elemen dari H. Jadi dapat disimpulkan bahwa
GH G inverse subset dari H sebagai bintang pertama. Karena H adalah subgrup normal dari G, jadi ini diketahui dari teoremanya, maka terdapat G elemen dari grup G sama dengan GH besar G inverse sama dengan H. Sehingga GH G inverse, ya, jadi ini untuk persamaan yang ini itu saya kalikan kedua ruas dengan G, maka kita peroleh selanjutnya ini saya ubah dalam bentuk asosiatif perkalian, ya, sehingga diperoleh GHE, karena ini G inverse dikali G sama dengan elemen identitas, dan GHE itu sama dengan GH dia sendiri. Nah, karena tadi H adalah subgrup normal dari G, akibatnya H juga subgrup dari grup abelian G, sehingga untuk setiap G elemen dari grup G dan H elemen dari H, maka GH G inverse sama dengan GG inverse H sama dengan H sama dengan H. Jadi dapat disimpulkan bahwa H itu bagian dari GH G inverse. Nah, berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 terbukti bahwa GH G inverse itu sama dengan H. Jadi terbukti teorema subgrup normal yang sudah kami paparkan. Terima kasih. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.